Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru ini Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih Bapa buat penyertaanmu. Kami ada itu semua karena Engkau. Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua. Terlebih lagi Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, pengurapan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian kehidupan kami semua, baik hamba-Mu bahkan semua setiap saudara-saudara yang mendengar. Biarlah Roh Kudus yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi 4 ayat yang ketujuh dikatakan situ, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah surat Paulus bersama Timotius untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dikatakan bagaimana ini adalah suatu nasihat-nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dikatakan bagaimana damai sejahtera Allah yang akan melampaui itu akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Diingatkan bagaimana ketika damai sejahtera Allah yang akan melampaui akal pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Ada langkah yang kita bisa lihat bagaimana. Yang pertama di ayat yang ke-6 dikatakan di atasnya, ayat sebelumnya ayat 6 dikatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebelum bagaimana kita mengetahui damai sejahtera Allah akan melampaui pikiran kita, ini berbicara sebenarnya tentang kekhawatiran. Bagaimana supaya kita jangan khawatir, dan dikatakan untuk kita bisa melepaskan kekhawatiran itu, kita diajarkan untuk kita berdoa dan dikatakan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya itu langkahnya apa? Supaya damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal kita, memelihara hati dan pikiran kita. Ini diingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bahkan untuk kita pagi hari ini, untuk damai sejahtera Allah yang akan bekerja dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana supaya kita hilang dari kekhawatiran? Dikatakan kita harus berdoa dan mengucap syukur. Kadangkala kita sering lupa. Bisa saja kita sering lupa dengan keadaan kita, atau mungkin dalam keadaan yang baik atau apapun itu, kita kadang lupa mengucap syukur karena kita saking excitednya, mungkin saking enaknya mungkin menjalani hidup ini, tidak ada merasa ada sesuatu apa-apa sampai lupa. Tetapi ketika ada kekhawatiran, inilah yang dikatakan supaya khawatir itu hilang. Mari kita datang berdoa dengan penuh ucapan syukur, dengan permohonan dengan ucapan syukur. Ada dua hal yang dikatakan, berdoa dan ucapan syukur, supaya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Bahkan selanjutnya, bagaimana bukan saja hati kita dipelihara, tetapi damai sejahteranya akan pikiran dalam Kristus Yesus. Dikatakan situ di ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita diajar bagaimana ketika damai sejahtera Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk memelihara hati dan pikiran kita yang harus berubah. Kedua, tentang berbicara tentang pikiran kita. Dikatakan situ harus berpikir yang benar,
yang mulia, yang adil, dan yang suci. Dan dikatakan manis, semua yang manis yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kita harus pikirkan. Supaya dikatakan damai sejahtera Allah itu bisa memenuhi hati kita dan pikiran kita. Yang pertama tadi, ketika hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah, kita harus berdoa dan selalu mengucap syukur apapun itu keadaan kita. Dan kedua, ketika pikiran kita, supaya damai sejahtera Allah ada tetap dalam pikiran kita, kita yang harus merubah pola pikir kita. Pikiran kita jangan selalu negative thinking sama orang, jangan selalu overthinking atau apapun itu yang berpikir yang macam-macam sehingga kekhawatiran itu ada. Kadang-kala kita berpikir yang sudah jauh, padahal belum tentu itu akan terjadi atau menimpa kita. Apalagi kita mendengar ada virus ini, ada penyakit ini. Kadang-kala ketakutan itu mempengaruhi pikiran kita, tapi belum tentu kita kena. Karena apa? Pikiran kita yang berpikir sehingga kita merasa, wah nanti begini. Akhirnya terjadi kekhawatiran. Tetapi di sini dikatakan pikiran kita yang kita harus ubah. Pikiran yang suci, yang benar, dikatakan pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Dan dikatakan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita harus pikirkan itu. Dengan kata lain, pendengaran kita juga akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita dengar, mari kita dengar yang baik. Kalau bisa kita selalu mendengar, mungkin kita bisa lihat di lagu rohani kah, atau bahasa Tuhan, daripada kita harus mendengar hal-hal yang tidak baik, gosip-gosip atau lihat nonton yang bisa mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pikiran kita menjadi tidak suci lagi, menjadi pikiran yang tidak benar sehingga mempengaruhi iman kita goyah, ada muncul kekhawatiran. Tapi di sini diingatkan hati kita supaya damai sejahtera Allah melingkupi hati kita, berdoa dan ucap syukur. Dan ketika pikiran kita mau ada damai sejahtera Allah memelihara pikiran kita yang harus berubah, memikirkan hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis. Semua kita harus mendengarkan, bahkan yang disebut kebajikan apapun itu yang patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan, sehingga kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang akan melampaui akal kita. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini. Terutama lagi Bapa, hati kami dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekhawatiran itu kami Bapa bisa menang ketika kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terlebih lagi pikiran kami Bapa, biarlah kami memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal yang patut yang kami dengar Bapa. Biarlah Engkau beracara Bapa atas setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu berjalan dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus pegang tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.